Kenapa harus properti syariah? Kenapa jual beli properti dilabelkan properti syariah, sedangkan jual beli barang lain tidak dilabelkan syariah? Seperti jual beli sepeda, jual beli handphone, jual beli beras, atau jual beli buku misalnya. Menarik untuk kita bahas teman-teman untuk masalah properti syariah ini. Sebenarnya jika transaksi properti berupa rumah yang fisik rumahnya sudah ready atau pembayarannya pun sudah secara tunai, tidak perlu lagi pakai label syariah. Pakai jual beli biasa saja sama seperti transaksi jual beli barang lainnya. Namun dalam transaksi properti sangatlah kompleks dan banyak variabelnya, sehingga harus dipagari dengan rambu-rambu syariah supaya tidak offside melanggar ketentuan syariah. Sangat disayangkan transaksi rumah yang nilainya sangat besar tetapi dilakukan dengan mengabaikan hukum syariat Islam. Berikut yang menjadi catatan dalam properti syariah, diantaranya yang pertama adalah pembayaran. Tidak banyak orang yang punya kemampuan membeli rumah secara tunai. Solusi alternatifnya adalah pembayaran secara cicilan atau yang kita kenal saat ini dengan KPR atau kredit pemilikan rumah. Untuk pembayaran secara cicilan apalagi dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 5 tahun, perlu regulasi syariah seperti menghindari praktik haram antara lain bunga atau riba, denda keterlambatan bayar, asuransi, sita aset, dan lain-lain. Kemudian apakah boleh melibatkan pihak ketiga seperti bank sebagai penyedia dana pembelian? Itu juga menjadi catatan. Selanjutnya adalah kesiapan objek jual. Objek jual berupa rumah atau tanah kafling atau apartemen terkadang belum siap untuk diserah terimakan. Developer sebagai penyedia produk rumah seringkali kita temui sudah mulai menjual padahal lahannya belum diolah. Bahkan batas-batas objek jual juga belum terlihat. Atau developer paralel sambil jual rumah sambil mengurus perizinan. Praktik ini yang sering kita kenal dengan istilah inden. Menjadi catatan lagi jika proyek developer gagal, sedangkan konsumen sudah ada pembayaran. Selanjutnya adalah kondisi developer. Developer sebagai penyedia produk berupa rumah juga punya catatannya sendiri seperti regulasi pembangunan, teknis serah terima kunci, dan syarat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan konsumen. Belum lagi hubungan antara developer dengan pemilik tanah, atau developer dengan pemodal atau investor, atau developer dengan kontraktor, dan lain-lain. Artikel ini ditulis sebagai pengantar dulu untuk menjawab kenapa harus properti syariah. Belum membahas secara detail mengenai konsep properti syariah seperti apa, karena akan sangat panjang pembahasannya. Insya Allah di artikel selanjutnya kita akan bahas dan bedah satu persatu mengenai properti syariah secara lebih detail. Kita bersyukur konsep properti syariah ini muncul seiring dengan pemahaman dan permintaan umat yang sadar syariah semakin menguat. Sedangkan konsep kepemilikan rumah secara konvensional dinilai tidak mewakili aturan syariah. Konsep properti syariah yang sudah berjalan sebenarnya belum sepenuhnya kompatibel dengan sistem yang berlaku sekarang. Masih banyak bergesekan. Namun insya Allah dengan konsistennya para pelaku syariah akan terus membawa perubahan ke arah syariah. Dan tentunya catatan juga bagi negara sebagai pengambil kebijakan bahwa pasar syariah ini sangatlah besar. Sudah saatnya jika aspirasi syariah dapat difasilitasi. Sampai jumpa di artikel kami selanjutnya.